Kita mulai aja, Hen. Mari teman-teman, untuk ini kita untuk semuanya saya akan mute. Kita akan mulai semua ya. Kita mau satukan, kita hening dalam doa, kita satukan semua wujud-wujud kita bersama dengan Tuhan Yesus. Semoga kita semua dapat merasakan kehadiran Tuhan malam hari ini bersama-sama. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat di dalam perlindungan dan kasih Tuhan senantiasa. Kita sungguh boleh bersyukur kalau malam hari ini kembali kita dipersatukan untuk memuji dan memuliakan Tuhan walaupun lewat live streaming. Tapi kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Mari kita akan memulai persekutuan doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang boleh kami terima daripada-Mu. Kami sungguh bersyukur kalau kami masih boleh ada hingga saat ini Tuhan. Semua hanya karena kasih-Mu yang begitu sempurna dan nyata di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan malam hari ini Engkau ada bersama kami. Walaupun kami ada di tempat kami masing-masing, tapi hati kami bersatu untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang layak kami beri ucapan syukur. Karena Engkau yang sudah teramat baik di dalam hidup kami. Rancangan-Mu Tuhan yang sungguh indah yang boleh terjadi. Saat ini tidak mudah bagi kami untuk menghadapi masa pandemi corona ini Tuhan. Tapi kami mau selalu percaya satu hal, bahwa Engkau adalah Allah kami yang setia, Allah yang selalu menyertai kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Melewati pergumulan permasalahan yang boleh kami hadapi. Malam hari ini Tuhan kami mau bawa hati kami. Kami mau bawa ucapan syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terimalah syukur kami Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
banyak yang Engkau perbuat di dalam hidup kami, Tuhan. Rancangan-Mu yang indah yang boleh terjadi. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Syukur Bapa, terima kasih. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kami mengucapkan diri, kami bersyukur Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh mengenal dan memiliki Engkau di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan.
lagi kepadamu. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu boleh memenuhi kami semua. Saat indah di mana kami memandang wajah-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhi kami. Kami bawa pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami ingin lebih dekat lagi kepada Engkau. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mewadaku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah adalah saat kita berhadapan dengan Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan.
kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, Kau juga boleh kirimkan hamba-Mu yang setia, Ibu Adeline. Kiranya Engkau urapi diri dia dengan kudus, agar semua yang diperkatakannya hanyalah daripada-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang boleh Engkau tabur tidak akan menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan Allah kami yang hidup, yang kami sembah dan kami puja. Amin. Ya, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Ibu Adeline bisa di-unmute. Oke, shalom. Shalom. Oke, malam ini shalom kembali sama Adeline ya. Hari ini saya mau bicara tentang bersyukur selalu. Ya, gampang susah untuk bersyukur, nggak gampang ya. Oke. Bersyukur itu apa sih? Berterima kasih, betul? Berterima kasih kepada siapa? Berterima kasih kepada Allah kita, ya, kepada Allah kita. Kenapa kita mesti berterima kasih? Karena kita menerima atau mengalami banyak kasih-Nya. Kita sudah menerima kasih-Nya, kasih dalam bentuk apa? Kepeduliannya, anugerah-anugerahnya. Terus apalagi mujizatnya, pengampunannya, pengorbanannya, segala macam. Oke, jadi semuanya itu membuktikan bahwa Allah kita mengasihi kita. Setuju nggak? Saya yakin Anda dan saya pasti setuju kalau Allah mengasihi kita. Nah, karena Allah sudah memberikan kasih-Nya kepada kita, maka pantaslah kita bersyukur kepada Dia. Oke, di sini di slide ada perkataan gini, bersyukur sama dengan berterima kasih kepada Allah. Bersyukur adalah sikap dasar penting bagi umat beriman. Nah, Anda dan saya adalah orang-orang beriman. Iman kita kepada Yesus Kristus. Setuju? Maka oleh sebab itu sebagai dasar penting bagi kita semua kita harus bersyukur. Lalu kapan kita bersyukur? Oke. Kita mudah mengucapkan syukur saat kita banyak uang. Setuju? Dapat hadiah, rumah kita besar, badan kita sehat, istri baik, nggak boros. Nah, penjualan lagi naik, anak-anak nurut, anak-anak naik kelas, ya kan? Terus orang tua sehat, karyawan loyal, makan minum enak, pembantu setia, nggak pulang-pulang kampung, even ada isu-isu tentang COVID, mereka mau setia bekerja sama kita. Semua hal-hal yang menyenangkan di gambar itu dengan mudah kita ucapkan syukur. Hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang enak, hal-hal yang baik, gampang untuk mengucap syukur. Tapi bagaimana kalau kita mengalami kebalikannya? Contoh, waktu kita lagi sakit, obatnya aja belum ada. Nah, waktu kita punya mertua cerewetnya minta ampun, atau orang tua kita cerewet minta ampun, nggak punya pekerjaan, perlu pekerjaan. Bahkan ada satu demo yang mengatakan, husband is not an ATM machine. Ya kan? Karena istrinya boros gitu ya. Nah, anak yang kurang ajar misalnya, yang maunya ngelawan orang tua terus, lagi bokek, tongpes gitu ya, dikejar-kejar tukang tagih. Terus apalagi, bisnis lagi yang merosot. Nah, apakah dengan begitu kita masih bisa bersyukur? Apakah dengan begitu masih kita bisa berterima kasih kepada Tuhan? Saudara, saya mencatat ada dua hal
yang membuat kita tidak dapat bersyukur. Yaitu apa? Pertama, sering kita fokus diri kita pada apa yang kita inginkan, bukan pada apa yang kita miliki. Contoh, jujur bilang, setiap kita sudah punya tempat untuk tinggal. Betul? Mau itu kontrakan kayak, mau itu rumah kita sendiri kayak, pokoknya kita punya rumah untuk kita tinggal. Betul? Kita tidak kehujanan, kita tidak kepanasan. Ya, bahkan saudara, kita tidak mengalami seperti zaman Yesus yang kemana-mana jalan kaki. Ya, Anda dan saya mau kemana pun ada kendaraan yang bisa mengantar kita, betul? Dan jujur bilang, baik itu kecil maupun besar, kita tetap masih punya penghasilan, punya makan, punya minum, dan punya kebutuhan kita terpenuhi. Bahkan kita punya pasangan yang terbaik. Betul? Pasangan terbaik itu bukan pilihan orang lain loh, pilihan kita sendiri, ya. Tapi jujur seringkali kita merasa bahwa itu masih kurang. Kenapa? Pikiran kita selalu dipenuhi dengan berbagai target, keinginan. Kita mau ini, kita mau itu. Tapi kalau kita belum mendapatkannya, kita mikirin terus. Anehnya, begitu kita udah dapat apa yang kita dapatkan, senangnya cuma ada yang unmute nih. Senangnya cuma sesaat. Terus udah gitu nggak puas lagi dan ingin yang lebih lagi. Ya, benar nggak? Nah, saudara, dalam hal ini saya mau katakan, betapapun banyaknya harta yang kita miliki, walau kita tetap tidak puas, kita sebenarnya belum jadi orang kaya beneran. Kenapa? Kalau orang kaya beneran, orang itu punya banyak hal, tapi dia bisa menikmati. Buat apa percuma aja kalau dia punya semua-muanya, tapi dia nggak bisa menikmati. Contoh, zaman dulu, waktu kami lagi jaya-jayanya, saya ikut seperti iuran bayar beli panci perabot yang mahal banget, ya. Itu beli cicilan, ya. Terus beli banyak, bagus, keren. Saudara, apa yang terjadi? Begitu saya dapat pancinya, saya simpan di lemari bertahun-tahun sampai hari ini. Kenapa? Sayang, mahal, betul? Kenapa? Kalau saya pakai, nanti mbaknya cucinya nggak bagus, rusak, dan sebagainya. Nah, begitu lebaran mbaknya pulang, kan mestinya saya masak sendiri dong. Mau keluarin perabotan itu? Nggak juga. Karena apa? Nanti repot, mesti nyuci-nyuci lagi dan sebagainya. Akhirnya itu panci ada di dalam lemari. Punya, mahal, tapi nggak dipakai. Ilustrasi kedua. Saudara mungkin pernah dengar cerita tentang contohlah namanya Aling. Aling punya toko, ya. Dia jualannya sangat ramai, ya. Dia kerja terus dan terus, buka toko nggak pernah libur. Dan tokonya setiap kali buka ramai terus. Singkat cerita, satu hari Aling jatuh sakit. Terus dia udah banyak duit dan sebagainya, tapi dia nggak pernah menikmati karena dia nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah menikmati restoran, makan sederhana, baju sederhana, semua sederhana, nggak pernah keluar negeri, nggak pernah jalan-jalan, pokoknya kerja. Singkat cerita, Aling jatuh sakit, ya, sakit dan akhirnya meninggal, ya. Singkat cerita lagi, kemudian suaminya menikahi Mei. Mei itu adalah karyawan daripada mereka. Terus dengan uang yang banyak yang sudah dikumpulkan oleh Aling, maka si Aseng, si suami, dan si Mei yang baru dinikahi itu bisa menikmati hidup. Kenapa? Mei mulai ubah cara hidupnya. Apa yang mereka punya begitu banyak, Mei mulai mengajak Aseng untuk jalan-jalan ke luar negeri, untuk makan di restoran seminggu sekali, untuk berdandan pakaian yang bagus, beli kendaraan yang bagus, nonton dan sebagainya, ya. Jadi Aling yang terlalu hemat, Aling tidak menikmati apa-apa yang dia miliki. Sebaliknya, Mei yang dulu dia pikir dia tuh bekerja untuk Aling, sekarang dia malah berpikir Alinglah yang bekerja untuk mereka. Ya, dengan ilustrasi itu kita bisa belajar, ya, bagaimana
kalau sebenarnya orang yang kaya benar itu adalah orang yang punya segala-galanya tapi bisa menikmati. Buat apa punya segala-galanya tetapi hanya di atas tempat tidur misalnya gitu. Saudara pernah ingat ada satu gambar yang begitu, saya masih ingat sekali gambar itu, satu orang yang siapa sih yang ahli komputer itu, dia punya kapal pesiar yang mewah banget tapi dia nggak pernah pakai. Begitu dia meninggal, istrinya yang pakai bersama dengan suami kesekiannya gitu ya. Oke, lanjut. Kedua, kenapa kita seringkali membuat kita tidak bisa bersyukur? Ini kedua adalah kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain, kita merasa kita tidak lebih beruntung, orang lain yang lebih beruntung, membuat kita kurang bisa bersyukur. Karena apa? Kemanapun kita pergi, ketemu siapapun, dimanapun kita berada, kita merasa bahwa orang yang kita jumpai, dia lebih pandai, dia lebih cantik, dia lebih ganteng, dia lebih kaya, dia lebih menarik, dia lebih. Dan akibatnya kita merasa bahwa, aduh, kok aku gini ya. Nah, itu membuat orang kurang bersyukur. Di Alkitab, kita sudah tahu ada orang yang suka membandingkan dirinya dengan yang lain, yaitu kita tahu ceritanya di mana Kain membandingkan dengan Habel. Betul? Nah, akhirnya dia kurang bersyukur dan akibatnya kita sudah tahu ceritanya, timbul keiri hatian dan akhirnya pembunuhan. Saudara, ada cerita begini saudara. Ada seorang pemuda. Dia pertama kali kerja, fresh graduate ya, dari suatu universitas terkemuka. Lalu dia bekerja, dia dapat penghasilan. Tapi saudara, apa yang terjadi? Dia selalu cek dengan rekan-rekan sekerjanya penghasilan mereka berapa. Nah, sebagai mantan mahasiswa teladan, cum laude lulusannya, dia merasa gelisah setiap kali dia tahu ada teman satu angkatannya yang memperoleh penghasilan di atasnya. Tapi nyatanya memang selalu ada kawan yang penghasilannya selalu di atas dia. Akibatnya apa? Akibatnya pemuda itu akhirnya gemar gonta-ganti pekerjaan. Tujuannya apa? Hanya untuk mengimbangi rekan-rekannya. Bahkan dia nggak peduli dengan jenis pekerjaan yang dia kerjakan. Yang penting gajinya lebih besar. Lama-lama dia capek sendiri. Akhirnya dia sadar bahwa kalau begini terus nggak akan habis-habisnya. Maka dia berubah. Dia mulai mensyukuri, dia mulai bersyukur dan dia tidak lagi membanding-bandingkan dengan teman-temannya. Apa yang dia miliki, apa yang dia punyai, dia syukuri. Ya, nah akibatnya dia mulai menikmati pekerjaannya. Saudara, Anda pernah dengarkan pepatah yang mengatakan rumput tetangga memang sering kelihatan lebih hijau dari rumput pekarangan sendiri. Betul? Nah, itu yang membuat kita seringkali akhirnya nggak pernah bersyukur. Ada nasihat bagus yang saya kutipkan untuk kita semua. Yuk kita baca. Oke, Bro Nandi. Bila kamu tidak memiliki apa yang kamu sukai, kamu harus menyukai apa yang sudah kamu miliki. Saudara, kalau kamu tidak memiliki apa yang kamu sukai, kamu harus menyukai apa yang kamu miliki. Contoh, nggak punya istri cantik, tapi punya istri yang udah ada. Ya udah, kita sukai aja yang udah ada. Ya enggak? Terus, apalagi nih? Sebab apa yang kamu anggap kurang pada sesuatu yang kamu miliki, bisa lebih berarti bagi orang lain yang menginginkan sesuatu seperti milikmu. Lalu, lanjut. Jangan selalu melihat ke arah atas. Jangan selalu melihat ke atas, dan melihat hal-hal yang indah. Sekali-sekali lihatlah ke bawah, dan kamu akan melihat hal-hal yang jauh lebih baik menurut pandanganmu. Nah, pada saat itu, kamu akan sadar bahwa apa yang kamu miliki merupakan sesuatu yang sangat berharga, yang mungkin dulunya juga pernah kamu impikan. Klik. Maka dari itu bersyukurlah karena kamu masih memiliki sesuatu yang lebih baik daripada orang lain yang masih mendambakan sesuatu seperti milikmu. Saudara, mungkin selama masa pandemik ini kita
agak sedikit bersungut-sungut di meja makan yang ada ayam goreng lagi, karena sekarang lagi musim banget orang jualan ayam kuning. Saya setiap hari terima WhatsApp yang menawarkan ayam kuning, ya kan? Jadi mungkin orang, aduh mami, aduh mam, masa ayam kuning, ayam goreng lagi, atau tempe lagi, kangkung lagi, dan sebagainya. Saudara, kita harusnya bersyukur kita belum makan seperti yang di dalam video ini. Video ini mungkin nanti akan ditayangkan agak kurang bagus penayangannya karena Zoom, tapi kita akan nonton saksikan ya. Oke. Yes, ma'am. Ano pong order niyo, ma'am? Isang Cajun chicken sa Korean spaghetti. Order niyo ng takeout. Thank you. One chicken, please. Let me tell the story that no one else can hear. How can someone's laughter bring me close to tears? And you'll never know, 'cause you're never there. After what we've seen, let me close your eyes again. Let me tell the story you won't think is true. I have not forgotten, so I'm sharing it with you. For all the things we know, what have we learned? Though I close my eyes, the images Oke.
Anda tadi sudah saksikan bagaimana sebuah keluarga itu harus makan dari sisa-sisa makanan yang bapaknya ambil dari Kentucky Fried Chicken. Saudara, jadi apapun makanan yang ada terhidang di atas meja, kita harus syukuri, ya kan? Dan yang lebih lagi, saudara, saya sangat wanti-wanti kalau makan di rumah saya, pada anak-anak saya, pada suami saya, nggak boleh makanan itu sampai dibuang, saya bilang begitu. Jadi harus habis semuanya. Oke, saudara, saya kasih satu ilustrasi lagi. Kalau saya kasih uang di tangan Anda 5.000, Bro Nandi, boleh kasih lihat gambarnya? Oke, kalau saya kasih Anda di tangan Anda 5.000, Anda sebagai hadiah, mungkin Anda akan nggak gembira. Apaan sih? Itu pasti pikir begitu kan? Merasa heran. Tapi kemudian saya akan tambah lagi uang itu, dan saya akan tambah lagi 50.000 sampai 50.000. Nah, mungkin setelah 50.000 Anda mulai tertarik, dan tapi tetap merasa heran. Tapi kemudian saya lanjutkan lagi, saya kasih lagi sampai kira-kira 2 juta saya kasih. Nah, pasti perhatian Anda, saya tambah sesuatu, saya kasih sampai 2 juta, perhatian Anda mulai kepada saya, tapi Anda merasa tetap masih heran dan nggak mengerti kenapa saya berbuat begitu. Nah, tapi kemudian saya tambahkan lagi, saya serahkan 10 juta kepada Anda. Maka Anda pasti akan menjadi gembira saat itu. Ya, saudara, akan saya tambah lagi sampai 50 juta. Saya rasa pasti Anda akan memandang saya dengan heran, dan Anda pasti mungkin akan berlinang air mata, menangis karena sukacita. Kemudian Anda akan menceritakan kepada orang-orang lain, kepada setiap orang yang Anda temui kejadian itu, dan setiap kali Anda ketemu saya, Anda pasti akan, aduh Adeline, terima kasih. Anda akan ingat lagi, Anda akan ingat lagi. Seumur hidup Anda tidak akan pernah melupakan. Saudara, Allah telah memberikan kepada kita banyak hadiah-hadiah indah. Tapi mungkin kita hanya mengenalnya sebagai pemberian yang tidak terlalu menarik. Mungkin kita tidak menjadi gembira dengan pembelian 5.000, jantung kita nggak berdetak kencang pada waktu kita menerima seperti 50.000 atau 100.000. Mungkin juga kita nggak mencucurkan air mata karena sukacita kalau kita ingat kebaikan dan pemberian Tuhan yang sepanjang hidup kita. Kalau kita ingat, kita nggak sampai menangis bercucuran air mata. Di mana letak kesalahannya? Apakah pemberian Allah yang salah sampai kita nggak bersyukur, sampai kita nggak berterima kasih, sampai kita tidak mengingat terus kebaikan Dia? Saudara, bangsa Israel adalah contoh daripada orang yang tidak kurang bersyukur. Mereka adalah bangsa pilihan. Anda dan saya sudah tahu, Musa mendapat tugas untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Karena Allah mendengar jeritan penderitaan mereka. Singkat cerita, Allah menemui Firaun. Dan apa yang terjadi pada waktu Musa setelah menemui Firaun dan mengatakan bahwa bangsa Israel mau beribadah di Yerusalem, mau mempersembahkan korban ke Yerusalem, orang Israel dibuat semakin hebat penderitaannya. Dan kemudian orang Israel marah kepada Musa dan Harun. Ya, kemudian Musa pun marah kepada Tuhan. Ya, akhirnya singkat cerita Allah bilang bahwa bangsa Israel mau dikeluarkan dari Israel dan Allah adalah bapaknya. Dikatakan gini, kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Berarti singkat cerita keluar. Ya, Allah berjanji bahwa mereka akan dituntun oleh Allah. Dan apa yang terjadi? Pada waktu 600.000 orang laki-laki berjalan kaki keluar dari Mesir, tidak termasuk anak-anak, bawa semua binatang dan semua apapun yang mereka punya dibawa, sampailah mereka di satu tempat namanya Pihahirot. Apa yang terjadi? Allah izinkan hati Firaun keras. Firaun, Raja Mesir, mengejar mereka. Dan pada saat mereka dikejar, saudara, mereka mentok depan laut, belakang tentara Mesir, Firaun pakai kereta. Sudah tidak ada jalan lagi. Mereka bersungut-sungut, mereka marah. Mereka marah.
Mereka bilang mau di gurun pasir ya. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bangsa Israel marah kepada Musa. Saudara, Tuhan membuktikan bahwa dia mengasihi anak-anaknya. Dia buktikan bahwa janjinya bukan isapan jempol. Janji Tuhan, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu. Saudara, dia sendiri yang berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu. Saudara, Tuhan, Keluaran 14 ayat 14 kita boleh jadikan ayat hafalan atau ayat pegangan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, saat Anda mengalami masalah yang begitu pelik, yang begitu mencekam, doa dan biarkan Allah yang berperang. Kita diam saja. Ya, saudara, kita mau lihat bagaimana buktinya Allah berperang. Kita lihat video ini. Nggak ada suaranya ya. Oh, soundnya jangan lupa, bro. The Lord of hosts will do battle for us. Behold his mighty hand. God opens the sea with the blast of his nostrils. Lead them through the midst of the waters. His will be done. He opens the waters before them, and he bars our way with fire. Let us go from this place. Men cannot fight against a god. Better to die in battle with a god than live in shame. Praise God and down into it! Oke, sekarang video kedua, bangsa Israel sudah di menyeberang Laut Teberau. Sekarang bangsa Mesir menyusul di belakangnya. Mereka mengejar pakai kereta, sedangkan bangsa Israel jalan kaki. Ini bangsa Mesir. Dan masuk dalam kereta lengkap. Tuhan berperang. Forward! Death
any man who disobeys! Forward! Saudara, kalau Anda jadi bangsa Israel melihat peristiwa begitu dan mengalami peristiwa begitu, Anda merasakan bahwa Allah itu dahsyat nggak? Pasti ya. Tapi apa yang terjadi? 3 hari kemudian mereka disuruh oleh Allah jalan ke padang gurun Syur, dan apa yang terjadi? 3 hari mereka berjalan padang tidak dapat air. Mereka lupa peristiwa kemarin 3 hari yang lalu Allah luar biasa membuat mujizat, tiba di Mara air nggak bisa diminum, pahit. Mereka bersungut-sungut. Mereka mulai ngomel. Mereka bilang, apa yang akan kami minum? Kembali ke Israel, kembali ke Mesir, maunya begitu. Ya, saudara. Lalu apa yang terjadi lagi setelah itu? Sungut-sungutnya nggak berhenti sampai situ. Kita lihat lagi, sungut-sungut selanjutnya. Minta lagi, makanan. Oke, dikasih. Mana? Dikasih burung puyuh. Ya, Tuhan dengar sungut-sungut semua mereka. Mereka bilang, mendingan mati di Mesir, makan enak kenyang daripada mati kelaparan di padang gurun. Terus bersungut-sungut, ya. Akhirnya bangsa Israel dikasih makan burung puyuh dan roti mana. Masih bersungut-sungut, masih. Kita lihat lagi, peristiwanya adalah di Masa dan Meribah, gak ada air, ya. Sampai bertengkar dengan Musa dan bersungut-sungut lagi. Lalu Musa menjadi takut karena didemo oleh semua orang Israel. Lalu dia berseru kepada Tuhan. Tuhan tunjukkan sepotong kayu untuk Musa pakai. Apa yang terjadi? Masih sungut-sungut? Masih. Kita lihat lagi. Terakhir ini, sungut-sungutnya yang luar biasa adalah mereka menunggu Musa yang bertemu dengan Allah di Gunung Sinai. Kelamaan nunggunya. Mereka nggak sabaran. Lalu minta Harun supaya bikinin anak lembu emas. Dikatakan di sini, di ayatnya, dikatakan begini. Mereka bilang begini, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-mundurkan turun dari gunung, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Saudara, Musa turun dari Gunung Sinai disambut dengan penyembahan kepada Allah lain. Saudara, mereka dengan menyembah kepada Allah lain, mereka sesungguhnya merasa bahwa Allah yang memimpin mereka itu kurang hebat. Allah yang memimpin mereka itu kurang baik. Jadi mereka nggak bisa berterima kasih kepada Allah yang memberikan segala-galanya. Mereka lupa semua. Saudara, Anda dan saya adalah orang-orang yang tidak akan pernah lupa akan pemberian-pemberian Allah pada waktu-waktu kemarin. Hari ini, jika Anda mengalami sesuatu yang sangat menyesakan, ingat, Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang kemarin bisa melakukan hal yang luar biasa. Hari ini, besok, lusa, dan selamanya, dia akan melakukan hal yang sama. Amin. Dan apa yang kita lihat? Yesus memberikan teladan pada kita. Yesus memberikan teladan waktu dia menunggu murid-muridnya. Murid-muridnya lagi pergi pelayanan, saudara. Murid-muridnya itu pergi pelayanan jalan kaki, pasti lama. Waktu murid-muridnya balik, waktu murid-murid cerita, aduh, Yesus, guru, setan-setan takluk kepada kami. Waduh, kita melihat iblis jatuh seperti kilat dan sebagainya. Saudara, pada waktu itu, apa yang terjadi? Lukas 10 ayat 21 berkata, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, bersyukur, aku bersyukur kepadamu Bapa,
Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Saudara, saat murid-muridnya datang, Yesus menyambut murid-muridnya dengan gembira dan dengan bersyukur. Ya, beda dengan orang Israel. Waktu menyambut Musa turun dari Gunung Sinai, yang ada mereka menyembah Allah-Allah lain. Saudara, zaman sekarang untuk hari-hari yang sulit ini, untuk bersyukur memang gak gampang. Hari semakin berat rasanya. Ya, bahkan bagi orang-orang tertentu rasanya udah gak ada harapan. Bahkan banyak orang yang udah bingung, gak tahu lagi apa yang mesti disyukuri. Keadaan kayak begini, mereka udah mulai patah semangat. Saudara, saya mau sharing untuk, masih ada waktu, boleh tambah? Paulus, sharing sedikit tentang diri saya. Bu. Oke. Saudara, saya dan suami saya sudah lama tidak punya penghasilan. Ya, kami dua-duanya waktu tahun PHK itu kami berdua di PHK. Saudara, dulu pada awal-awalnya saya tidak bisa bersyukur dengan keadaan ekonomi yang morat-marit. Ya, kami punya banyak hutang, satu demi satu kami jual barang-barang yang kami bisa jual, dah pokoknya habis-habisan. Ya, tapi kami punya Tuhan yang maha besar, yang sangat boleh kami andalkan. Walaupun awalnya saya bersungut-sungut luar biasa, saya nggak bisa rasanya bersyukur dengan keadaan ekonomi seperti itu, tapi lama-lama saya mulai dengan baca Alkitab, saya mulai belajar untuk mengubah sungut-sungut, omelan saya, bahkan juga protes saya, keluh kesah saya, enggak menolong. Saya ganti dengan ucapan syukur. Karena saya yakin, kalau saya bersyukur pun tidak rugi bagi saya. Nah, akhirnya saya setelah pikir-pikir, kalau bingung, khawatir, sungut-sungut, keluh kesah, protes, enggak menyelesaikan masalah, dan itu bukan perintah Tuhan, maka saya ganti dengan mengucap syukur senantiasa dalam hal. Saya paksa. Saya latih diri saya terus-menerus untuk bersyukur, dan bersyukur apapun keadaan yang saya alami. Saudara, secara luar biasa, sampai kami pun lupa cara Tuhan yang luar biasa itu, bagaimana satu demi satu hutang-hutang kami Tuhan lunasi. Ya, dengan cara Dia, dengan cara yang luar biasa. Pokoknya sampai bukan cara kami dan nggak masuk akal bagi kami. Dan kami terpelihara sampai hari ini. Kami masih tetap punya rumah, kami masih tetap punya kendaraan, listrik, air, telepon masih nyala. Ketiga anak-anak kami sudah menyelesaikan pendidikan S1-nya, saudara. Dan saudara, yang luar biasa, saudara, pada waktu saya harus pasang stay, Tuhan bayarkan dengan lunas. Pada waktu terakhir kemarin laparoskopi, semua free dari Tuhan. Saudara, bahkan hari-hari ini, pada waktu stay at home, pada waktu lagi masa-masa tidak ada kegiatan, tidak ada istilahnya income sama sekali. Saudara, saya mau katakan lemari es di rumah saya terisi makanan yang cukup banyak, yang sebelumnya belum pernah terjadi. Ada saja tuh, saudara, orang-orang yang Tuhan kirim, yang mengasihi kami, yang ingat pada kami, mengirimkan kami makanan, baik mentah maupun matang, dan kami sungguh-sungguh mensyukuri. Ini benar-benar kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Saudara, kalau Tuhan sudah menolong saya, menolong keluarga saya, dengan caranya yang ajaib, sampai anak-anak bisa menyelesaikan S1-nya dalam keadaan ekonomi yang murah-murah, hutang yang begitu banyak bisa terlunasi satu demi satu, saudara, dan tetap dalam keadaan saat sampai sekarang terpelihara. Saya punya Tuhan yang maha besar. Saya percaya Tuhan saya dan Tuhan Anda sama. Maka kalau Tuhan sanggup menolong saya, maka pasti Dia pun sanggup menolong Anda. Saudara, mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami tahu bahwa Engkau mengajarkan kepada kami untuk bersyukur senantiasa. Namun dalam hidup kami, jujur kami katakan, adalah mudah untuk bersyukur di saat kami mengalami hal-hal yang enak, di saat kami mengalami hal-hal yang baik, yang menyenangkan. Tetapi saat hal-hal yang buruk
menurut kami, menghadang kami, menimpa kami, untuk mengucap syukur susah sekali Tuhan. Terlebih saat kekhawatiran, saat ketakutan sedang menguasai kami. Malam ini Tuhan, saya dan teman-teman belajar dari firman-Mu untuk mengganti sungut-sungut kami, keluh kesah kami, protes kami, omelan-omelan kami, marah-marah kami. Hanya dengan satu kata, ucapan syukur. Itulah yang Engkau kehendaki, mengucap syukur senantiasa, tanpa batas waktu. Sebagai anak, kami harus taat kepada Bapa. Dan Bapa mengajarkan mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Yang artinya mengucap syukur terus-menerus, tidak ada jangka waktu. Dan dalam apapun situasi keadaan yang kami alami, tanpa batas jangkauan, Bapa kami mau tunduk taat. Kekuatan kami hanya ada pada Roh Kudus yang akan memampukan kami bersama dengannya melakukan kehendak Bapa. Kami tidak mau melawan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Engkau mengasihi kami, dan kami mau menyenangkan hati-Mu, Bapa. Kami mau harus selalu bersyukur sebagai bukti bahwa kami memiliki Roh Kudus. Tanda bahwa kami percaya akan kasih-Mu, tanda bahwa kami percaya akan setia-Mu, yang tidak akan pernah meninggalkan kami selamanya, apapun musimnya. Sebab Engkau tidak pernah berjanji selamanya langit biru. Engkau tidak pernah berjanji selamanya jalan itu rata. Tetapi kami punya Allah yang selalu menemani kami. Dan kami percaya kalau kemarin-kemarin Allah kami yang begitu dahsyat hebat telah menyelesaikan persoalan kami, maka hari ini masalah persoalan kami pun pasti Engkau akan selesaikan. Demikian juga hari-hari selanjutnya. Sebab kami punya Allah yang bukan Allah yang kemarin saja, tetapi Allah yang selamanya hidup. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Demi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, untuk nextnya mungkin kita akan pengumuman. Bro Nandi boleh di-share, sekalian boleh untuk di-share pengumuman hari ini, Bro. Sambil menunggu Bro Nandi share pengumuman, mungkin saya ada polling sebentar. Nanti boleh diisi pollingnya ya. Saya akan kasih polling sekarang. Bisa sambil ketik-ketik, tinggal centang aja tuh polling-pollingnya. Ada 2 polling. Bro Nandi, pengumumannya boleh di-share ya? Sambil mengisi polling, saya sampaikan pengumuman. Pertama-tama, terima kasih Ibu Adeline, pewarta dari komunitas Santo Thomas, telah memberikan firman yang luar biasa, yang mengajak kita untuk bersyukur apapun keadaannya. Mohon maaf Ibu tadi kalau ada beberapa kesalahan teknis. Terima kasih, semoga Ibu senantiasa, Ibu Adeline senantiasa sehat, dan Tuhan memberkati pelayanan Ibu selanjutnya.
Kemudian untuk mohon maaf ininya ketelisut. Untuk persekutuan doa berikutnya tanggal 10 Juni kita akan lakukan kembali dengan online dengan tema nanti kami akan sampaikan. Mohon maaf file saya tertinggal. Nanti kami akan sampaikan melalui WA. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak sekalian. Terima kasih Bro Nandi untuk pengumumannya. Ya, untuk berikutnya ini saya share hasil pollingnya. Ternyata untuk PD pada malam hari ini untuk didominasi dari Cikarang, terus juga ada Jakarta, terus dari Jawa Tengah. Halo Jawa Tengah, terima kasih boleh join. Terus juga ada dari luar Jawa. Terima kasih juga boleh join di PDKK Elsa online. Nah, terima kasih. Terus kemudian untuk mengetahui PDKK Elsa online ini kebanyakan berasal dari WhatsApp group. Untuk yang mungkin belum bisa bergabung di WhatsApp group, boleh nanti info ke moderator, ke saya atau ke Pak Paulus atau ke Pak Nandi atau ke Bro Krisnanto untuk di-add, diketik aja di chat nomor handphonenya, nanti kita bisa masukkan ke WhatsApp group. Setiap pengumuman ataupun ada renungan-renungan, kita bisa sharing, saling menguatkan di WhatsApp group tersebut. Ya, demikian pengumuman. Untuk selanjutnya kita akan tutup dengan doa. Mungkin Bro Made bisa dipimpin. Terima kasih ya Tuhan, kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu bersekutu, memuji dan menyembah Engkau. Terlebih malam hari ini kami boleh disegarkan kembali dengan firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu yang setia Ibu Adeline. Berkati pelayanan Ibu Adeline, kiranya Kau urapi beliau sehingga apa yang disampaikan boleh senantiasa menjadi rema dan kekuatan bagi kami. Cukupkanlah keluarganya dengan berkat yang berasal dari Engkau ya Tuhan. Sebentar kami umat-Mu juga akan pulang ke tempat kami masing-masing yang mungkin saat ini live di tempat yang jauh. Kiranya berkati mereka semua. Cukupkanlah kebutuhan mereka dalam masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Kami rindu Kau pertemukan kembali kami, umat-Mu, melalui Zoom minggu yang akan datang. Karena kami rindu untuk selalu disegarkan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Mari Bapak Ibu semuanya, UNSIS, ya OMK yang hadir pada Zoom malam hari ini, kita akan naikkan pujian kita. Kita percaya Tuhan akan selalu bertahta dalam hati kita.
pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Mari teriakan. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Teriakan. Great is our God. Sekali lagi kita naikkan pujian. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa bertata dalam hati kita, yang akan menyelamatkan kita dari pandemi corona ini. Amin. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, dan sanggup menyelamatkan. Jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Yeay! Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Mari sama-sama kita teriakan. Great is our God. Sekali lagi mari kita teriakan. Great is our God. Sekali lagi kita teriakan. Great is our God. Woo! Terima kasih. Sampai berjumpa di yang akan datang. God bless you. Ya, terima kasih semua. Terima kasih. Foto-foto Pak Nandi. Foto, Pak.